Suara jeritan perempuan itu terdengar semakin mengerikan. Tatapan matanya tersirat emosi, seperti lolongan yang bercampur baur dengan ketakutan. Dua orang laki-laki berbadan tegap sedang berusaha mengikatnya ke atas sebatang kayu pancang yang besar dan kuat. Tubuhnya mengejang, memberi perlawanan. Kakinya mengentak enggan disetak. Tapi Algucu itu menyentaknya dengan otot-otot tangan yang begitu menggeliat. Tali tambang melingkari kedua lengannya. Sekuat tenaga, dia berusaha melepaskan ikat yang semakin erat dan kuat. "Ayo, gantung dia!" Dari kejauhan, terdengar derap langkah dan suara-suara kemarahan yang semakin mendekati tempat perempuan itu. Di hadapannya suasana semakin riuh. Seisi kampung berdatangan dengan kemarahan yang sangat membabi buta. Di tangan mereka terhunus perang, pisau belati, kayu dan bambu. Suasana semakin mencekam dan sangat mengerikan. Beberapa laki-laki terlihat membawa obor dan potongan kayu yang sudah dibakar. Gemuruh langkah bercampur baur dengan luapan amarah tidak terbendung. Perempuan yang kedua tangannya terikat erat pada sebatang kayu itu terlihat semakin panik dengan cucuran keringat membasahi tubuhnya. Dia mencoba melepaskan ikatan di pergelangan tangannya. Ikatan tali tambang itu sangat kuat dan lekat. Setiap kali dia berusaha menggerakkan pergelangannya, hanya perih dan ngilu yang didapatnya. Tanpa sadar sebuah cincin bermata giok hijau terlepas dari jari manis tangan kirinya. Sementara itu gerombolan laki-laki dengan angkara murka semakin mendekatinya. Di tengah keriuhan, terdengar sebuah suara yang berkata dengan sangat lantang, "Bakar dia! Bakar!" Kemudian sebatang obor terlontar dan jatuh tepat di bawah kaki perempuan malang itu. Seperti dikomando, satu orang lagi melemparkan obor yang tengah mereka pegang, lalu diikuti oleh beberapa yang lainnya. Bagikan teriakan dan gemeretak kayu terbakar saling bersahutan. Dalam sekejap, tempat itu berubah menjadi lautan api yang dipenuhi dengan suara-suara kemarahan, umpatan, juga jeritan minta tolong yang membuat hati menjadi ngilu. Potongan-potongan besar berubah aneh berbaris rapi. Sekelebat perempuan tua dengan mulut semerah darah menyeringai, sangat mengerikan. Suara melengking di tengah kobaran api kembali terdengar, "Tolong! Tolong!" Aku terbangun dengan nafas yang memburu dan tidak beratur. Refleks aku melirik jam digital yang ada di pergelangan tangan kananku, lalu segera duduk dan menyingkap selimut. Astaga, aku mimpi itu lagi. Keringat di leher membuatku harus segera turun dari tempat tidur dan melangkah kaki keluar kamar. Segelas air mineral sangat aku butuhkan. Aku melangkahkan kaki menuju dispenser. "Loh, kamu kok belum tidur lagi?" "Iya, aku habis mimpi buruk lagi," jawabku. "Mimpi apa?" "Masih mimpi yang sama, seperti beberapa hari yang lalu." "Hah? Yang benar saja kamu, Ra. Mimpi itu lagi?" tanya Vita keheranan. "Iya beneran, mimpiin perempuan yang dibakar itu. Lagi dan lagi," jawabku dengan perasaan tidak enak yang masih menjalar hatiku. "Semoga itu bukan pertanda apa-apa ya, Ra," Vita berkomentar.
Esok harinya, aku sudah mempunyai rencana akan berlibur ke Sumatera bersama kawan sekolahku. Perjalanan yang berawal dari keisengan bersama si Peter, Andiko, dan Sahreza karena sudah bosan dengan rutinitas ibu kota yang macet dan ruwet. Antusiasme kami ketika mendengar cerita Andiko tentang kampung halaman nenek buyutnya di pedalaman Sumatera Barat membuat kami tergiur untuk memutuskan berlibur bersama ke sana. Mobil yang membawa kami berlima cukup nyaman, bahkan dengan penumpang 7 orang di dalamnya masih terasa lega. Om Bas duduk di depan, yang sesekali bergantian menyetir mobil dengan paman sopirnya. Aku dan Vita duduk di bangku tengah, sedangkan Andiko, si Peter, dan Sahreza di bangku belakang. Pak Man memang driver profesional. Seperti yang dikhawatirkan oleh Vita, perjalanan ke Sumatera memang memakan waktu yang cukup banyak. Setelah melewati jalan yang cukup panjang, kami akhirnya sampai di ujung Pulau Jawa dan siap-siap menyeberang lautan. Kami sangat menikmati perjalanan di kapal selama hampir 2 jam. Hari sudah mulai sore ketika kami berlabuh di Lampung. Matahari mulai turun dengan perlahan-lahan. Waktunya menyaksikan sunset. Tanpa membuang-buang waktu, kami langsung saja mengambil gambar dengan berfoto bersama dan menjadikan sunset sebagai latarnya. Benar-benar sangat keren. Perjalanan panjang dengan mobil kembali dimulai. Kota yang menjadi tujuan kami masih harus ditembus sekitar 7 jam lagi. Aku sama sekali tidak menyangka ternyata menuju ke kampung halaman Andiko akan melalui jalan dengan pemandangan hutan rimba. Di beberapa daerah yang kami lalui, mulai terasa hawanya sangat berbeda dari suasana Jakarta. Begitu mobil berhenti sejenak untuk mengisi BBM dan istirahat untuk makan, kami sudah mendengar bahasa dan logat bicara khas Sumatera. Belum lagi pemandangan beberapa bangunan yang sudah tua yang menggoda diabaikan oleh kamera. Tapi mobil kami hanya sebentar melewati kota, kemudian kembali melaju, memasuki daerah yang di sepanjang jalannya hanya terlihat pemandangan perkebunan sawit. "Selamat datang di kampung halamannya Andiko," seru Om Bas sambil merentangkan tangannya saat keluar dari mobilnya. Aku keluar dari mobil, kemudian diikuti oleh Vita dan juga lainnya. Mobil berhenti tepat di sebuah pekarangan yang sisi kanan dan kirinya ditumbuhi beberapa batang pohon jeruk yang berbuah dengan lebat. Rumah yang kami tuju adalah sebuah rumah kayu yang cukup luas, berdiri di batas bidang tanah yang aku pastikan memang sangat luas. Dan yang paling menarik di sekeliling rumah itu, terdapat perkebunan sawit sejauh mata memandang. Seorang perempuan tua dengan uban yang memenuhi kepalanya menyambut kedatangan kami. Dia adalah Unyang, nenek buyutnya Andiko. Unyang adalah sebutan untuk nenek buyut oleh masyarakat di daerah ini. Kalau Om Bas saja adalah cucu Unyang yang bungsu, maka Andiko itu adalah anak dari cucu Unyang. Ya, Andika itu anak kakak perempuan Om Bas. Kalau tidak salah, nenek tua yang dipanggil dengan sebutan Unyang itu usianya 90 tahun lebih. Unyang memiliki 6 anak, 13 cucu, dan 6 orang cicit. Meskipun sudah tua, Unyang masih terlihat sehat. Singkat ceritanya,
Malam ini kami sedang mengobrol seru dengan seisi penghuni rumah buyut Andiko. Semua berkumpul, dan ada pula beberapa tetangga yang datang untuk berkunjung. Kebetulan sekali lagi kumpul bareng. Kita pesta durian saja yuk, seru Udo kakaknya si Hanif. Si Peter dan juga Sareza berseru dengan girang. Anak-anak Jakarta pada doyan durian juga ya, kelekar Om Bas. Tidak Om, tidak bisa ditolak. Kami semua tertawa senang sekali saat mendengar akan pesta durian. Ternyata Om Bas dan Udo telah mempersiapkan rencana pesta durian ini. Tidak lama kemudian, datanglah mobil bak yang penuh dengan bermuatan durian. Aroma durian yang sangat nikmat itu menggoda hidung kami. Naura, kamu makan duriannya jangan banyak-banyak. Vita menatapku dengan tajam. Aku menikmati durian kampung yang legit. Ternyata cara memakan durian di sini agak sedikit berbeda. Kami memakan durian bersama dengan ketan yang ditaburi dengan kelapa parut. Sumpah, ini sensasi rasanya sangat luar biasa. Ra, kalau makan durian itu jangan terlalu banyak. Vita mengingatkanku sekali lagi. Tenang saja Vi, tidak apa-apa kok. Cobain saja deh, enak sekali nih, kata Andiko. Benar itu Vi, ini sangat beda sekali sama durian yang kita beli di mall, timpal Om Bas. Iya benar itu. Kalau di mall sebiji durian saja seharga 1 gerobak durian di sini, celetuk si Udo. Dan bedanya ada lagi, timpal Agung. Apa itu bedanya? Tanya si Peter. Durian ini ditungguin sampai jatuh, terus rebutan juga sama harimau buat bisa mendapatkannya, jelas si Hanif. Serius kamu? Kami ternganga tidak percaya. Ya iyalah, tanya saja sama Om Bas kalau kalian tidak percaya. Bener tuh kata Hanif, durian-durian ini kan kebanyakan tumbuh di dalam hutan. Buahnya itu tidak boleh dipanjat karena rasanya beda sekali dengan yang jatuh sama yang dipetik. Jadi para petani itu menunggu durian-durian itu jatuh. Biasanya durian akan jatuh di malam hari, cerita Om Bas. Oh, lah terus apa hubungannya dengan harimau? Tanya si Peter. Harimau Sumatera itu semuanya juga sangat doyan sama durian dan saling berebutan. Lalu mengalirlah cerita panjang lebar pengalaman dari Wan Memen, saudara keluarga Unyang itu, yang membuat kami semua bergidik. Sulit untuk membayangkan harus rebutan durian dengan harimau. Siapa yang bisa memastikan tidak ada harimau di balik kegelapan hutan yang tidak sekedar mengincar durian, tapi juga petaninya. Malam ini aku jadi susah tidur. Aku kepanasan gara-gara terlalu banyak sekali makan durian. Tengah malam di saat Vita sudah tidur pulas, aku merasakan sesuatu yang aneh di perutku. Terasa kembung dan melilit karena kesakitan. Aduh, perutku tiba-tiba mulus sekali. Mana kamar mandinya jauh lagi? Gumamku sambil meringkuk memegangi perutku. Aku berusaha untuk menahan rasa sakit. Aku ingin mengguncang-guncangkan tubuh Vita, tapi tidak jadi. Dia sedang tertidur dengan pulas, bahkan sampai mendengkur. Sementara perutku semakin kesakitan. Aku berjalan sangat terburu-buru ke belakang rumah yang sangat gelap itu. Lampu halaman rumah sudah dimatikan. Untung aku memegang sebuah senter kecil. Perutku sudah melilit. Aku sudah tidak memperdulikan kegelapan halaman belakang itu. Apalagi ada beberapa bayangan pohon besar, terlihat sangat mengerikan. Hanya mules saja yang aku rasakan.
membuatku tergesa-gesa untuk masuk ke kamar mandi itu. Ada bunyi kerasa kerusuk terdengar dari luar kamar mandi. Langkah kaki dan suaranya seperti pernah ku kenal. "Buruan dong, siapapun yang ada di dalam, please. Aku sudah tidak kuat nih." Suara memelas itu seperti suaranya si Peter. Aku agak sedikit lega setelah perut panasku mendapatkan jalan untuk keluar, sekaligus juga karena ternyata aku tidak sendirian. "Ra, lu jangan balik dulu ya, tungguin gua," kata si Peter sambil terburu-buru untuk masuk ke dalam kamar mandi. Iya, jawabku sambil memerhatikan sekitar halaman yang gelap. Suara-suara khas alam di malam hari mulai terdengar. Suara gemericik air kolam dan suara air pancuran yang sesekali juga ditingkahi oleh suara jangkrik. Tapi tunggu dulu, apa benar itu suara jangkrik? Aku mencoba menajamkan volume pendengaranku. Oe, oe, oe. Semakin lama suara itu, semakin jelas sekali terdengar. Aku mencoba mengarahkan senderku ke arah sumber suara itu. Hanya tampak segerombolan pohon singkong yang tumbuh subur di dekat pinggir kolam itu. Lalu samar-samar terdengar lagi suara jeritan meminta tolong. Aku bukanlah seorang yang penakut, tapi lututku tiba-tiba seperti susah untuk dihentikan gigilannya. Aku berjalan mundur selangkah dua langkah. Lalu tiba-tiba, aku terkejut saat menyadari ada suara jeritan lain di balik punggungku. Aku berbalik dan mengarahkan senter tepat di wajah si Peter. Kamu! Shh, jangan berisik, bisik si Peter sambil meletakkan telunjuknya di bibir. "Kamu bikin aku kaget saja," balasku juga berbisik. "Oe, oe, tolong, tolong." Suara tangisan dan jeritan kembali terdengar. "Lo dengar suara itu nggak?" tanya si Peter setengah berbisik. "Iya, ada suara tangisan bayi." "Ra, lu mau kemana, Ra?" tanya si Peter dari balik punggungku. "Shh, jangan berisik, ayo ikut saja." Aku dan si Peter seperti terseret untuk mencari tahu asal-usul sumber suara itu. Tanpa sadar kami berdua telah berada di luar halaman rumah Unyang. Saat aku dan si Peter mencoba mengamati dalam kegelapan, terdengar langkah kaki yang tergesa. Suara langkah kaki yang menyibak semak belukar. Aku baru tahu, ternyata di belakang rumah Unyang, tepatnya di belakang kolam ikan, ada sebuah rumah kayu yang barangkali ukurannya lebih kecil dari rumah Unyang. Aku mengendap-endap dan diikuti oleh si Peter di belakangku. "Ra, lo yakin mau pergi ke sana?" bisik si Peter. "Sudah, jangan berisik. Kalau tidak mau ikut, mendingan lo balik saja sendirian sana. Please, Ra, gua..." "Shh, lo kalau disuruh diam apa susahnya sih?" Dugaanku benar, suara-suara itu ternyata berasal dari rumah itu. Sesuatu entah seseorang, tampak ada yang keluar dari rumah itu. Tidak terlalu jelas, tetapi sangat mengerikan. Makhluk itu terlihat keluar dari rumah berdinding papan itu. Dia tergesa-gesa dan berjalan untuk menuruni tangga dengan sesuatu yang ada di gendongannya. Refleks saat aku mematikan senter. Kemudian makhluk itu menembus kegelapan malam dan seketika lenyap begitu saja dari pandanganku. "Shh," desisku sambil meletakkan telunjuk di bibir.
Si Peter semakin resah. Gembletuk giginya yang sangat menggigil ketakutan terdengar sangatlah jelas di telingaku. Kami hanya mengandalkan cahaya rembulan. Pandangan kami tidak begitu jelas karena dipenuhi pepohonan dan penerangan yang minim. Sekarang bayangan sosok itu semakin mendekat ke arah tempatku dan Peter bersembunyi di balik sebatang pohon yang tidak terlalu besar. Suara tangisan bayi itu pun semakin terdengar dengan sangat jelas. Aku menahan nafas saat menyaksikan apa yang sekarang terlihat dengan samar di depan mataku. Orang itu mengenakan kain sarung bermotif kotak untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ada seorang bayi di gendongannya. Orang itu tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berdiri tidak terlalu jauh dari tempat kami bersembunyi. Dia sedang membelakangi kami, tapi aku bisa memastikan orang itu bukanlah manusia. Orang itu sedang meletakkan bayi yang ada di gendongannya di atas tanah. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan sebuah benda panjang yang berkilat. Nafasku seakan tertahan, menunggu apa yang selanjutnya akan dilakukan kepada bayi yang masih menangis dengan sangat kencang. Mendadak aku dikagetkan oleh sebuah dorongan yang sangat berat di pundakku. Bah! Si Peter terjatuh terhuyung dan tidak sadarkan diri. Saat aku berusaha meraih badan besar si Peter, mulutku tiba-tiba terasa dibekap oleh tangan yang sangat besar sekali. Lalu aku terasa dihantam sangat keras dan mengenai pundakku. Saat itu semuanya terasa sangat gelap. Upi, bangun Pi. Naura, sadar ah. Goncangan di bahuku semakin terasa. Suara-suara yang tadinya sayup-sayup kini sudah terdengar sangat jelas. Aku mencoba untuk membuka mataku. Aroma bawang putih sangat menyengat di sekelilingku. Aku berusaha untuk bangun dan melihat sekitarku. Semua sedang berkumpul dan mengerumuni diriku. Di mana aku? Tanyaku dengan rasa agak sedikit denyutan di bagian pelipisku. Syukurlah kau sudah sadar, Pi. Suara Unyang membuatku mengarahkan pandangan ke sekeliling ruangan. Peter, dia ada di mana? Tanyaku saat tidak melihat si Peter di antara mereka semua. Kamu sudah sadar, ah? Tanya Vita yang sangat cemas. Ini, berikan dia minum dulu, kata seseorang perempuan tua yang ada di sekitar mereka. Aku menatapnya dengan canggung. Menurutku perempuan itu agak sedikit aneh. Entahlah apa yang membuatku merasa tidak nyaman saat aku sedang melihatnya. Ayo, segera diminum, perintah dari perempuan itu lagi. Aku segera mengambil gelas yang berisi semacam ramuan atau entah apa. Aku baru saja menyadari bahwa yang tampak mengerikan dari perempuan tua itu adalah tatapan matanya, juga tembakau yang menyelip di bibirnya. Aku terpaksa menerima gelas yang sudah disodorkan olehnya, karena Unyang terlihat sangat menyemaskan diriku. Ayo Pi, diminum. Dengan merasa enggan, aku pun meminumnya sedikit. Pak, pahit sekali. Perempuan tua itu menatapku dengan tajam dan sambil menggosokkan tembakau ke giginya. Sangat terpaksa, aku menghabiskan ramuan yang ada di dalam gelas itu. Tempelkan daun ini di atas keningnya kalau dia mau pingsan lagi, perintah si perempuan bertembakau pada Vita. Dia menerima setumpuk daun yang aku yakin Vita pun tidak tahu itu daun apa. Tidak lama kemudian, Vita pergi setelah berbicara dengan Unyang.
dengan bahasa daerah yang aku tidak paham dengan artinya. Setelah itu teman-temanku yang lain kembali mengerumuniku. "Ra, kamu sudah baikan kan?" tanya Andiko yang sangat khawatir. Lo sama Peter kok bisa pingsan bareng gitu sih?" "Iya Ra, lo berdua habis ngapain di semak-semak?" Kepalaku masih sedikit berdenyut, dan ditambah pula dengan pertanyaan beruntun dari anak-anak ini. Sementara aku pun masih penuh tanya, karena tidak melihat si Peter yang ada di antara mereka. "Si Peter mana?" tanya aku. "Dia ada di sana." Anak-anak menunjukkan seseorang yang masih terbaring di atas tikar. "Dia masih pingsan?" tanyaku yang sangat khawatir. "Tidak, dia ngorok lagi habis lihat nenek sihir." Aku sedikit lega, karena ternyata si Peter hanya masih tidur, bukan benar-benar pingsan. Aku mulai menceritakan kepada mereka awal mulanya bisa berada di pekarangan belakang bersama si Peter. Setelah aku menjelaskan panjang lebar, aku pun memberi usul kepada mereka. "Bagaimana kalau nanti kita ke belakang rumah saja, membuktikan apa yang gue lihat semalam?" Usulku kepada mereka semua. "Ayo, siapa takut?" seru semuanya. Baru saja kami akan berangkat dari arah dapur, Unyang dan nenek sihir yang rupanya bernama Mak Tuo, mereka mencegah kami untuk keluar dari rumah. "Hendak kemana kalian?" tanya Unyang. "Kita mau ke kebun belakang rumah, Yang," jawab Agum. "Jangan ke sana. Situasi sedang kacau, apalagi ini tengah hari," kata Mak Tuo dengan tatapan yang sangat tajam sekali pada aku. Entah kenapa, apa mungkin hanya perasaanku saja, sepertinya Mak Tuo itu tidak suka kepada aku atau kepada kami semua. Entahlah, tapi memang penampilan dan tatapan perempuan tua itu cukup memberi kesan angker pada kami. Demi menghormati Unyang dan cuaca yang memang sangat terik, kami semua mengurungkan niat untuk pergi. Tapi Andiko masih saja penasaran dan terus mendesak Agum dan juga si Hanif untuk mencairkan situasi kampung yang katanya sedang tidak aman. "Oh iya Gum, Nif, ceritain dong tentang jorong ini. Ceritakan apapun tentang daerah sekitar sini sama kita semua," pinta Vita pada Agum dan juga si Hanif. Agum dan Hanif saling berpandangan, seperti merahasiakan sesuatu. "Iya benar, ayo ceritakan kepada kita. Kan lo berdua warga asli sini," kata Andiko lagi mendesak. Jadi sebenarnya Agum akan segera mulai ceritanya, tapi segera dipotong oleh Hanif. "Gum, tidak usahlah. Sebenarnya ada apa sih?" desak Andiko pada kedua sepupunya. Agum dan Hanif saling berpandangan. Aku, Saresa, dan Vita jadi penasaran. "Iya Gum, Nif, jangan bikin kita semua penasaran dong," kataku pada mereka berdua. Oke, aku ceritakan kepada kalian semua, tapi kalian harus berjanji kepada kita kalau ceritaku ini tidak akan membuat kalian berubah atau ketakutan." Hanif menatap kami satu persatu. "Kampung ini sebenarnya sedang meminta tumbal," kata si Agum. "Apa? Tumbal?" Andiko dan Saresa menjerit dengan wajah yang sangat aneh. Sementara Vita melihat ke arahku dengan tatapan yang agak susah untuk diartikan. "Maksudnya minta tumbal itu buat apaan sih Kum?"
Nif, aku meminta penjelasan yang lebih detail kepada mereka. Corong durian 3 batang. Resah karena adanya roh yang sedang meminta tumbal. Roh itu meminta bayi-bayi dan juga ibu-ibu yang sedang hamil tua. Ya, dan itu bukan sekedar gosip. Ada beberapa ibu-ibu yang tinggal di sekitar sini yang sedang hamil tua, terpaksa kehilangan bayinya karena sudah diambil oleh roh tumbal. Kami semua saling pandang, antara percaya dan tidak. Memangnya sudah berapa lama kejadiannya? Tanya si Vita. Baru-baru ini saja sih, jawab Agung. Menurut desas-desus, roh tumbal itu sedang menyamar menjadi seseorang biasa dan tinggal di desa ini. Jelas Hanif menambahkan. Siapa yang bilang seperti itu? Tanya Andiko. Beberapa hari yang lalu, sebelum kalian datang ke sini, heboh tentang berita Mak Tuwo. Mak Tuwo? Mak Tuwo yang tadi ngasih aku ramuan itu? Tanya aku. Iya, itu dia, jawab Hanif. Iya Gum, itu yang dimakan sama Mak Tuwo itu apaan sih? Tiba-tiba Sarisya bertanya. Oh, itu bukan makanan, tapi namanya sugi, jawab Agung. Sugi? Sugi itu apaan sih? Sugi itu yang ada di mulut Mak Tuwo. Itu bisa dari daun sirih, ditambah gambir, dan bisa juga untuk dari tembakau. Memangnya buat apa? Katanya sih buat nguatin gigi. Tapi sebenarnya semacam candu atau kebiasaan saja. Kami semua manggut-manggut mendengarkan penjelasan dari Agung dan Hanif. Tapi Mak Tua itu dukun juga loh, tambah si Hanif. Oh, jadi dia bisa ngobatin semua penyakit ya? Tanyaku tentang Mak Tua. Semuanya, bahkan pernah menolong orang melahirkan juga, jawab si Agung. Berarti Mak Tua itu punya ilmu ya? Tanya si Vita. Kalau dia mempunyai ilmu, harusnya dia bisa lebih tahu siapa roh tumbal yang sedang menyamar itu, kata Andiko, seolah-olah meminta persetujuan dari kami semua. Aku sudah tidak lagi menanggapi ucapan dari mereka. Aku penasaran dengan rumah yang ada di belakang kolam. Rumah siapa itu? Lalu siapa makhluk yang melarikan bayi dari rumah itu? Mau diapakan bayi itu? Aku harus segera mencari tahu. Siapa yang memukul pundakku sampai membuatku jatuh pingsan? Malam ini aku dan yang lainnya hanya duduk di teras rumah Unyang. Ada sebuah sepeda motor yang memasuki pekarangan. Perempuan muda dan wajahnya yang manis datang dengan raut wajah yang sangat cemas dan juga tergesa-gesa. Assalamualaikum, ujar wanita itu. Waalaikumsalam. Ada apa Uni? Tanya Hanif. Kamu tahu rumah Bu Lela di mana? Tanya wanita itu. Bu Lela? Tanya kami bersamaan. Iya, Bu Lela yang sedang hamil besar itu loh, yang anaknya ada 10. Jelas wanita itu. Oh, Etek Lela, jawab Hanif dengan bahasa Padang. Iya, kamu tahu tidak di mana rumahnya? Oh, rumahnya ada di jalur 3. Memangnya ada apa nih? Tanya Agung penasaran. Etek Lela itu sudah mau lahiran dan meminta bantuan dari Uni. Kalian mau antar Uni ke sana? Tanya perempuan yang sangat muda, yang ternyata adalah seorang bidan. Dia bernama Ises. Semua memanggilnya Uni Ises. Aku mau nih, jawab Agung.
kita semua boleh ikut juga? Tanyaku pada Agum. Tapi ini sudah gelap, nanti ada, kata Sareza dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan. Hush, sahutku sambil membungkam bibir Sareza. Kamu gak boleh ngomong yang aneh-aneh. Lagian kita berangkat bareng-bareng kok, lanjutku kemudian. Akhirnya Sareza mau ikut dengan kami, karena tidak mau dibilang cemen oleh Andiko dan si Peter. Ya sudah, ayo kita berangkat sekarang. Uni, jalur 3 itu lumayan jauh kalau jalan kaki dari sini. Di sana juga sangat gelap. Rumah yang sudah punya lampu bisa dihitung sama jari. Hah? Yang benar, jawab perempuan yang dipanggil Uni Ises. Mulai terlihat panik. Minta tolong sama si Udo saja, kata Hanif memberikan saran. Iya, biarkan aku saja yang panggil si Udo. Andiko segera berlaru. Bidan Ises terlihat semakin resah. Sementara di luar sana burung hantu dan jangkrik mulai beradu suara dengan lantang. Udo keluar dari dalam rumahnya, yang masih dengan peci dan kain sarung di pinggangnya. Udo yang terlihat sangat bingung menyaksikan kegelisahan kami. Bidan Ises menceritakan semuanya, dan Udo segera bergegas mengeluarkan mobil dari garasi yang terletak di halaman belakang rumahnya. Namun mobil yang dikatakan oleh Udo ternyata mobil dengan bak yang terbuka. Biasanya mobil itu dipakai oleh Udo untuk membawakan hasil panen kebun dan ladangnya. Kita akan naik ini, tanya Vita dengan ragu-ragu. Maaf ya, adanya cuma mobil ini. Tidak mungkin kan pakai mobil sedan? Udo sambil tersenyum dengan penuh arti. Iya Do, tidak masalah. Yang penting bisa sampai, kata Uni Ises. Ayo Bu Bidan, silahkan masuk terlebih dahulu. Udo segera membukakan pintu mobil dan mempersilahkan Uni Ises masuk ke dalam. Bidan Ises dengan sigap masuk ke dalam mobil, serta membawa tas yang berisi peralatan. Dia duduk di kursi penumpang, duduk di sebelah Udo. Kalian jadi ikut tidak? Tanya Udo. Ya jadilah, seru Andiko. Dengan menarik tangan Vita, aku ikut melompat untuk naik ke bak mobil, dan disusul oleh yang lainnya. Perjalanannya pun dimulai. Perjalanan ini lumayan seru. Aku dan Vita baru kali ini merasakan naik kendaraan seperti ini. Ternyata rumah yang kita tuju tidak terlalu jauh. Ada sebuah rumah papan tanpa pencahayaan lampu listrik. Terlihat ada lampu tempel yang dikerumuni oleh laron. Ini seriusan, Gum? Hari gini masih ada yang belum mengenal listrik? Tanya Vita. Iya, masih ada corong-corong yang belum sama sekali yang mendapatkan aliran listrik, jelas si Agum. Bu Bidan, tolonglah istri saya segera, pinta suami Etek Lela, yang begitu melihat kami tiba di pekarangan rumahnya. Bidan Ises dengan cepat memasuki rumah itu, sementara kami menunggu di halaman rumahnya. Ngeri juga ya tempat ini, celetuk si Peter. Iya, mana gelap sekali lagi, kata Andiko. Namanya juga tinggal di dusun, kata Udo memecahkan keresahan kami. Kalau dibandingkan sama di Jakarta, pasti beda jauh sekali Do, kataku tergelak. Saat kami sedang asik mengobrol, Bidan Ises datang sambil tergopoh-gopoh, segera menghampiri Udo. Ada apa Bu Bidan? Tanya Udo yang khawatir. Maaf Udo, kondisi darurat pasien harus segera dibawa ke rumah sakit, jelas Bidan Ises dengan terburu-buru. Ya sudah,
biar kita saja yang mengantarkannya ke rumah sakit, jawab Udo. Iya, ayo kita segera mengantarkannya ke rumah sakit saja. Bidan Ises segera berlari ke dalam rumah lagi. Etek Lela dengan perutnya yang besar dipapa oleh suaminya untuk keluar rumah. Etek Lela duduk di depan bersama Bidan Ises dan Udo yang sambil menyetir. Dengan kondisi pencahayaan lampu tempel yang sangat redup, mataku dapat melihat cacaran darah yang tertinggal di lantai. Seketika perasaan tidak nyaman datang menghampiriku. Entah kenapa, sejak beberapa hari yang lalu, aku selalu merasakan mual setiap melihat cairan yang berwarna merah. Apalagi itu adalah darah. Kamu kenapa, Ra? Tanya Vita sambil menggambit lenganku. Shh, itu Vi, di petisnya Etek Lela, jawabku yang sambil tergagap saat melihat cacaran darah di kaki Etek Lela. Kami semua naik kembali ke atas mobil. Sekarang penumpang bertambah satu lagi, yaitu suami Etek Lela. Suasana di perjalanan yang menuju ke rumah sakit agak sedikit tegang. Tidak satupun dari kami yang berani untuk bercanda, apalagi saat melihat kecemasan dan kekhawatiran di wajah suami Etek Lela. Ternyata rumah sakit yang dimaksud itu cukup jauh. Dengan kondisi jalan desa yang belum merata dengan aspalnya, beberapa kali mobil yang dikendarai oleh Udo harus berhenti karena berpapasan dengan truk yang lumayan besar. Gung, lo memang tahu alamat rumah sakitnya ada di mana? Tanya Andiku. Ya tahulah, jawab si Agung. Masih jauh gak sih? Tanya si Peter. Tiba-tiba mobil bak yang kami tumpangi terbatuk-batuk alias ngadat. Jangan mogok dong, please, kata Vita yang sedang cemas. Aduh, maaf Bu Bidan, mobilnya mogok. Padahal rumah sakitnya sudah lumayan dekat, kata Udo yang merasa sangat bersalah. Coba didorong aja yuk, siapa tahu mobilnya bisa hidup lagi, usul si Hanif. Etek Lela semakin gelisah, sementara mobilnya belum juga hidup. Bidan Ises meminta aku dan Vita memegangi Etek Lela yang sudah semakin kesakitan. Atas instruksi dari bidan, Etek Lela dipindahkan ke belakang agar bisa lebih leluasa untuk berbaring. Kalian yang perempuan, ayo naik saja, tolong bantu Uni, perintah bidan Ises padaku dan Vita. Aku dan Vita tampak gugup sekali karena melihat Etek Lela yang mengerang sangat kesakitan, dan bidan Ises yang sangat khawatir. Aduh, sakit, rintih dari Etek Lela. Sabar Bu, tarik napas, hembuskan, tarik lagi Bu. Bidan Ises yang memberikan arahan berusaha untuk menenangkan Etek Lela. Aku semakin resah, panik, dan sangat kebingungan. Kedengaran teriakan aba-aba dari Udo dan rintihan dari Etek Lela, juga memberikan instruksi dari bidan Ises. Secara tidak sadar, aku malah mengikutinya apa yang diinstruksikan oleh bidan Ises yang sangat manis itu kepada Etek Lela. Tarik nafasnya dalam-dalam, hembuskan, tarik nafas lagi, dan hembuskan. Untunglah setelah cukup lama, mobil bak itu sudah hidup kembali. Sebagian duduk di depan, dan sebagian lagi melompat ke bak belakang untuk memenuhi tempat yang masih tersisa. Aku menggigil saat sedang melihat kedua kaki Etek Lela yang sudah dipenuhi dengan darah. Sampai di depan rumah sakit, kami disambut oleh perawat rumah sakit yang segera membawa Etek Lela ke ruang UGD. Wajah cemas suami Etek Lela membuat kami semua menjadi sangat tegang.
Apalagi saat ini bidan Ises dengan istilah-istilah medisnya memberikan penjelasan kepada dokter serta pegawai rumah sakit. Etelela tampak berbaring di tempat tidur dengan darah yang sudah memenuhi pakaiannya. Vita yang sedang memegangi tanganku dengan cengkeraman yang cukup kuat sehingga membuatku merintis kesakitan. Belum lagi ekspresi wajahnya si Peter yang sudah sangat pucat. Udo menyarankan kepada kami untuk menunggu sampai selesai. Terlihat orang-orang di rumah sakit umum daerah itu sedang sibuk untuk menangani Etelela. Jangan-jangan roh tumbal sedang terbang berputar-putar di dekat sini, ucap Sareza, yang membuat semua orang melototkan matanya kepadanya. Jangan bikin takut orang deh, kata si Peter yang merapatkan duduknya ke arah Vita. Ya bisa saja ucapannya si Sareza itu benar, celetuk Agung menambahkan kecemasan di wajah kami. Seharusnya kalian itu berdoa biar Etelela bisa lahiran dengan selamat, bukannya malah menduga-duga yang tidak jelas gitu. Vita cemberut. Shh, sudah, jangan ribut, kenapa sih? Udo segera menengahi perselisihan di antara kami. Aku segera mengajak Vita agak menjauh dari yang lainnya. Vi, aku merasakan ada sesuatu yang aneh dengan kehamilannya Etelela. Hah? Apanya yang aneh? Ya aneh saja, aku merasakan seperti itu, Vi. Aku agak susah menjelaskan pikiranku kepada Vita. Aku merasakan tengkukku agak sedikit merinding. Jangan suka yang aneh-aneh deh, Ra. Aku tidak mengindahkan ucapan dari Vita. Lalu aku melihat di sekeliling rumah sakit. Seketika aku sedikit gemetar saat mengingatnya. Vita. Ya, apalagi sih, Ra? Vi, kamu masih ingat gak ceritaku yang tentang mimpi itu? Iya, masih. Memangnya kenapa, Ra? Vita menganggukkan kepalanya dengan sedikit keheranan. Tempat ini, situasi ini, seolah-olah pernah aku rasakan, Vi. Maksud kamu apa sih, Ra? Coba deh, ingat baik-baik. Kamu juga pernah bikin naskah cerita yang berjudul Tumbal. Dan sekarang kita berada di daerah yang sedang dihebohkan dengan kata tumbal. Kali ini Vita menatapku dengan serius. Terus, coba kamu perhatikan dengan sangat cermat suasana rumah sakit ini. Kamu menceritakan di bab yang mana? Aku agak lupa. Dan mimpiku pun ada di rumah sakit ini, Vi. Sekarang Vita tidak hanya menatapku, tapi bangkit dari tempat duduknya dan sambil berputar-putar menyaksikan di sekitarnya. Semua orang yang ada di rumah sakit itu terlihat sangat panik. Ibu tua yang sedang hamil telah bersimbah darah. Itu ada di bab 7. Seru Vita melotot dan refleks sambil menutup mulutnya yang ternganga. Benar sekali. Itu dia, kalimat itu. Dan sekarang imajinasi kamu nyata di hadapan kita, Vi. Jeritku tertahan. Kami berdua seperti terserang ratusan sengat yang berdengung-dengung seolah memandu kumbang lainnya untuk ikut menyerbu kami. Aku dan Vita refleks sambil merapatkan tubuh. Tanpa tersadar, kami saling berpegangan dengan sangat erat. Kepalaku dipenuhi oleh banyak potongan-potongan kejadian yang sedang terjadi di beberapa hari ini. Aku yakin Vita juga pasti sedang sangat bingung dengan semua yang aku katakan padanya.
Pasti dia juga mengingat semua kisah yang pernah dituliskannya sendiri di naskah itu. "Naura, Vita, ayo balik." "Loh, kok balik sih?" tanya Vita. "Memangnya anak etek Lela sudah lahiran?" tanyaku. Kata Udo sih udah. Si Peter mengangguk. "Tapi," kata Andiko. "Tapi kenapa?" tanyaku dan Vita bersamaan. "Tapi ternyata bayinya laki-laki," kata Udo yang tiba-tiba datang menghampiri kami semua. "Lagi, untuk ke-11 kalinya," seru Udo sambil diiringi dengan tawa. Terdengar teriakan nafas lega yang bersamaan antara aku dan Vita. Padahal etek Lela itu ingin sekali punya anak perempuan. Wah, berarti jorong durian 3 batang sekarang punya ke-11-an, saus si Peter bersemangat. "Ah, iya benar itu," kata yang lainnya ceria. "Anak-anak, ayo kita pulang," seru Bidan Ises sambil menghampiri kami dengan senyum bahagia. Kami berjalan menuju ke mobil untuk meninggalkan ruangan UGD. "Berhenti," seru suami etek Lela. Dia sambil berlari menghampiri kami. Melihat ekspresi wajahnya yang tegang, membuat kami semua agak sedikit was-was. "Ada apa, Pak?" tanya Bidan Ises yang agak cemas. "Bidan Ises, makasih ya. Akhirnya anakku lahir dengan selamat," katanya dengan nada bahagia. "Iya Pak, sama-sama. Kami pulang dulu ya Pak." Bidan Ises pun tersenyum, kemudian pamit pulang. "Ayo guys, semuanya naik," perintah Udo. "Tapi tolong jangan lupa berdoa dulu, biar kalian semua tidak mendorong lagi seperti tadi," ujar Udo segera menyalakan mesin mobilnya. Malam ini aku belajar satu hal. Menunggu seseorang melahirkan benar-benar membutuhkan mental dan juga keteguhan hati. Aku memerhatikan raut wajah teman-temannya satu persatu, lalu terhenti, tepat pada Vita, yang terlihat thinking headset, yang menurutku semua kejadian ini seperti sesuatu yang pernah aku rasakan dan bayangkan sebelumnya, atau sebuah cerita yang ingin sekali untuk cepat diselesaikan. Tapi apa maksud dari semua ini? Benar-benar kondisi yang membingungkan. Pagi-pagi sekali, aku sudah terbangun karena mencium aroma makan yang sangat enak. Sudah bisa ditebak, itu adalah masakan Unyang. Ternyata Vita belum bangun juga. Mungkin karena lelah. Soalnya semalam sampai di rumah sudah hampir tengah malam. Aku menuju dapur, dan di sana sudah ada Udo, Unyang, dan juga Bidan Ises. Udo yang menyadari kehadiranku langsung menyapa. Naura, sudah bangun ya?" "Iya Udo, soalnya aku mencium aroma masakan yang sangat enak," jawabku dengan jujur. Bidan Ises lagi buat lapek pisang, sedangkan Unyang lagi buat bubur kacang padi. "Hah? Apa itu lapek? Dan padi yang dibuat menjadi bubur kacang?" tanyaku dengan kebingungan. "Maksudnya, lapek itu lepat, dan bubur kacang padi itu adalah bubur kacang hijau," jelas Bidan Ises dengan senyuman yang lebar seperti biasanya. "Wah, Uni sama Unyang rajin sekali ya," kataku yang dibalas dengan senyum dari Unyang. Bisa kupastikan bahwa Unyang itu sewaktu mudanya dulu sangat cantik. Guratan kecantikannya masih melekat di antara kerutan di wajahnya yang keriput. Maklumlah beliau sudah berumur 90 tahun lebih. Satu lagi yang perlu kalian catat, Unyang belum pikun.
beliau masih bisa membaca dengan sangat jelas, dan beliau tetap sehat. "Oh iya, tumben Uni sepagi seperti ini sudah datang?" tanyaku kepada Bidan Ises. Aku mengikuti Bidan Ises yang sedang duduk di bangku teras dapur setelah memasukkan lapek pisangnya ke dalam kukusan. "Iya, soalnya hari ini mau ada imunisasi. Tempat praktik Uni belum selesai dan belum bisa digunakan. Jadi Uni numpang di rumah Unyang biar imunisasinya di sini saja," jelas Bidan Ises. "Oh, kenapa tidak di rumah sakit yang kemarin saja?" "Di sana juga ada, tapi tempatnya agak kecil dan jaraknya juga agak lumayan jauh dari sini," jelas Bidan Ises. Uni sudah seperti akrab sekali dengan keluarga sini. Begitulah mereka, keluarga yang sangat ramah dan juga sangat baik hati. Meskipun Uni orang baru yang hanya ditugaskan di sini. Memangnya Uni asalnya dari mana?" "Uni berasal dari kota Padang, ibu kota provinsi Sumatera Barat. Selesai sekolah kebidanan, Uni ditugaskan di daerah sini sebagai bidan desa," cerita Uni Ises panjang lebar. Aku hanya manggut-manggut saja sambil memperhatikan kecekatan Uni Ises yang sedang membungkus adonan pisang dengan daun. Sepintas aku sengaja melihat cincin yang melingkar di jari manis tangan kiri bidan itu. Cincin itu bermata hijau. Mungkin dia sedang mengikuti tren batu akik. Di halaman rumah Unyang sudah terlihat oleh kedatangan anak dan balita serta ibu-ibunya. Aku dan Andiko ikut membantu membagikan bubur kacang hijau dan juga lapek pisang. Beberapa anak dan bayi terlihat menangis dan histeris karena disuntik oleh Bidan Ises. Keramaian suasana di rumah Unyang dikejutkan oleh kedatangan seorang laki-laki yang berkumis sangat lebat. Dia datang sambil menggendong bayi. "Hentikan semua ini sekarang juga, bidan sial!" serunya tiba-tiba dengan penuh kemarahan. Ada beberapa ibu-ibu yang sedang berdiri di dekat pohon, yang tengah berbisik-bisik dengan teman sebelahnya. "Itu kenapa anak kita disuntik sampai nangis gitu sih? Iya, kasihan sekali dengar tangisannya. Benar juga ya. Tuh si Anu bilang, anak kita bakalan disakiti sama bidan itu." Lalu kemudian, Bidan Ises langsung menghadapi bapak yang berkumis lebat itu. "Tenang dulu, Pak, dan tolong jangan emosi. Coba jelaskan dengan pelan-pelan, ada apa?" Semua orang yang ada di sana terdiam, memperhatikan apa yang sedang terjadi. Apalagi bapak yang berkumis itu berkata dengan suara sangat lantang dan penuh kemarahan, "Woi, kalian semua yang berada di sini, diharapkan berhati-hatilah terhadap bidan ciloko ini. Kemarin siang anakku disuntik sama bidan itu. Padahal aku sudah melarang istriku. Tetapi bidan sialan itu terus membujuknya, sehingga anakku bisa disuntik juga. Sekarang, anakku demam panas dan juga kejang-kejang. Bidan itu harus bisa bertanggung jawab," ujar bapak itu dengan lantang. Aku dan Vita seketika terdiam di tempat kami yang sedang berdiri. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Udo terlihat tidak senang dengan apa yang sedang dilakukan oleh bapak-bapak itu. Tapi Bidan Ises terlihat dengan tenang menghadapi bapak itu, dan kemudian berkata dengan sangat ramah, "Pak, Bapak sebaiknya tenang dulu, biar saya periksa keadaan anak Bapak itu. Silakan Bapak masuk dulu."
kau tidak usah manis di mulut lagi. Ini, kau lihat saja sendiri si Buyung. Jadi kejang-kejang. Iya Pak, berikan Buyung itu kepada saya. Biar saya periksa dulu. Bidan Ises segera mengambil bayi yang atas nama Buyung dan segera memeriksa kondisinya dengan sangat teliti. Dia sedang mengambil sesuatu dari dalam tasnya, lalu menempelkan di kening si Buyung. Tidak membutuhkan waktu yang lama, bayi laki-laki yang disebut Buyung oleh bapaknya mulai bergerak dan menangis dengan suara yang sangat kencang. Bidan Ises langsung bergegas membuatkan susu formula, dan bayi yang berusia sekitar 4 bulan itu sedang menghisapnya dengan lahap. Anak saya sudah mau menyusu. Anak saya sudah tidak panas lagi. Seru bapak berkumis, setengah berteriak. Pak, Buyung tidak apa-apa. Dia hanya membutuhkan minum yang banyak. Jelas Bidan Ises sambil memberikan 2 kotak susu formula, lengkap dengan botol susunya. Jadi ternyata Buyung tidak apa-apa, Bu, ujar bapak itu. Iya Pak, Buyung baik-baik saja. Nanti kalau dia tidak mau minum ASI, sebaiknya berikan saja dia susu ini, jelas Bidan Ises. Di antara tatapan ibu-ibu yang hampir saja terhasut oleh tindakannya tadi, bapak berkumis itu yang sedang menggendong Buyung lalu segera pergi begitu saja. Dasar bapaknya si Buyung, gerutuan beberapa ibu-ibu di sana. Ya ampun, aku tadi sudah kaget sekali, seru Andiko yang disambut cengiran Sareza, Hanif dan juga si Peter. Emosian banget sih tuh bapak-bapak, timpal si Peter. Wah, masyarakat di sini sepertinya gampang sekali tersulut oleh emosi, ucapku menambahkan. Iya, kamu memang benar Naura. Di sini masih banyak yang belum paham dengan kesehatan dan juga program-program pemerintah yang berhubungan dengan itu, kata Udo sambil tersenyum. Tidak beberapa lama, kegiatan posyandu itu pun sudah berakhir, dan para ibu-ibu itu sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Bidan Ises terlihat begitu lega. Aku dan Vita menghampirinya. Berat juga ya tugas Uni menjadi bidan di desa seperti ini, kata si Vita. Ya begitulah, tapi setiap profesi memang selalu ada tantangannya, kata Bidan Ises tersenyum. Kamu memang bidan yang sangat hebat Ises, ujar Udo yang tiba-tiba datang menghampiri kami. Goda Hanif dan Agung sambil berpura-pura batuk. Naura, baju kotormu sudah numpuk nih, teriak si Vita. Iya Vi, tapi aku tidak melihat mesin cuci di rumah ini. Ra, please deh, tidak usah manja seperti itu. Ayo kita berangkat ke bendungan buat mencuci baju di sana, seperti orang-orang di sekitar sini, ajak Vita setengah emosi. Woi, kalian pada mau kemana? Panggil Sareza ketika melihat kami berjalan keluar. Kami mau ke bendungan, kita mau mencuci baju di sana, biar seperti gadis desa, jawabku sambil terkekeh. Aku ikut ya, aku mau mancing, kata si Peter. Aku juga mau. Aku mau latihan loncat, susul Sareza. Mereka akhirnya ikut ke bendungan bersama. Pengalaman yang sangat luar biasa, yang membuatku dan Vita bisa mencuci baju tanpa harus menggunakan mesin cuci. Meskipun cukup berat, tapi sangat menyenangkan. Si Peter, Andiko dan juga Sareza berlatih loncat indah bersama Agung dan Hanif.
"Woi, balik yuk, sudah selesai nih," ajakan pada anak-anak cowok itu. "Kalian duluan saja, kita masih mau mandi dan berenang di sini," jawab adikku. "Ayo Ra, kita balik, biarin mereka." Vita menggamit lenganku agar bergegas menaikkan cucian ke atas sepeda. Aku dan Vita berjalan beriringan menuju rumah Uyang sambil menuntun sepeda yang dimuati cucian. "Fit, yuk kita lewat jalan yang itu saja," kataku sambil menunjukkan sebuah jalan setapak. "Memangnya ini jalan menuju ke rumah Uyang?" tanya si Vita. "Iyalah, sepertinya lebih singkat juga," jawabku merasa yakin. "Awas loh kalau nyasar." "Ah, tenang, tidak bakalan. Soalnya kalau lewat jalan yang biasa, cucian ini lumayan berat," kataku yang terus berjalan mengikuti jalan setapak. "Ya, yuk biar cepat," ajak Vita akhirnya. Tidak begitu jauh dari jalan yang kami tempuh, tampak sebuah rumah kayu yang tertutupi oleh beberapa pohon sawit serta pohon-pohon lainnya. "Vi, aku jadi ingat sesuatu deh." "Apa?" "Itu, sewaktu aku dan si Peter pingsan pada malam itu, sepertinya rumah itu yang aku lihat." Tunjukku pada rumah kayu yang tidak terlalu besar. Masa sih?" "Iya Vi, benar kok. Aku masih ingat benar tangga kayu itu." Tunjukku sekali lagi. "Tapi, kamu bilang di belakang rumah Unyang. Ini masih jauh kalau sampai ke rumah Unyang," kata si Vita. "Iya juga sih Vi, tapi seingatku rumah itu memang sekecil itu," ujarku sekali lagi, yang berusaha meyakinkan si Vita sambil mengingat-ingat kejadian malam hari itu. Pantas saja Hanif bilang tidak ada rumah di halaman belakang rumahnya Unyang. Aku manggut-manggut sendiri. Ra. Tiba-tiba suara Vita menjadi bergetar. Dia diam terpaku. Aku sangat heran saat melihat Vita yang badannya tiba-tiba bergetar dan dengan tatapan mata yang sedang tertuju pada satu tempat. "Kamu kenapa sih, Vi?" Aku semakin heran dengan reaksi Vita yang sangat aneh. Aku melihat arah yang sedang ditatap oleh Vita. Di balik rimbunnya pepohonan, tampak ada seseorang yang sedang melakukan sesuatu yang sangat mengerikan terhadap bayi yang sedang ada di dalam gendongannya. "Jangan bilang dia sedang..." Suaraku bergetar. Vita membuatku semakin merinding. Dia sedang menggigit leher bayi itu." Aku hampir saja kehabisan suara saat mengucapkan apa yang sedang aku saksikan dengan sangat jelas di hadapanku. Perempuan tua yang sangat aneh itu menyeka mulutnya dan mengambil sesuatu dari balik bajunya dan memasukkan ke dalam mulutnya. Sementara bayi yang telah dihisap darahnya terkulai sangat tidak berdaya. Sudah tidak ada suara tangisan yang keluar dari mulut si bayi. Aku dapat merasakan telapak tanganku yang basah oleh keringat karena cengkeraman tangan dari Vita. Kepalaku juga seakan tidak berada di dalam bumi. Sampai akhirnya perempuan tua itu membawa mangsanya pergi. Aku dan Vita seperti dituntun untuk segera mengambil langkah 1000 dengan menuntun sepeda yang kini aku ambil alih dari tangan Vita. Dengan sigap Vita memangku keranjang cucian dan naik ke atas boncengan sepeda. Aku mengayuhkan sepeda secepat yang aku bisa. Sampai di pekarangan rumah Unyang, aku dan Vita segera masuk ke dalam rumah
sambil membawakan rasa takut yang sangat luar biasa. "Woi, Pik, jemurlah cucian kalian di tali itu," seru Uyang dari arah pintu dapur. Iya Uyang," jawab Vita dengan gugup. Aku segera menggabit lengan Vita dan menenteng keranjang cucian baju menuju tempat jemuran yang berada di dekat kolam ikan. Aku segera menjemur cucian-cucianku sambil sesekali mengeluarkan pandangan ke sekeliling. "Naura, aku sangat takut," desisan Vita yang raut wajahnya sudah sangat terlihat pucat. "Ayo cepat masuk ke dalam." Aku segera menarik tangan Vita untuk masuk ke dalam kamar. Masyarakat Jorong Durian 3 Batang itu sangat resah. Di Lapo Matuwo, orang-orang yang sedang meminum kopi disibukkan dengan membahas soal Buyung, anaknya Pak Kumis yang sedang sakit. "Buyung itu waktu lahiran ditolong sama siapa sih?" tanya salah satu seorang pemuda berawakan pendek. "Sama bidan desa yang masih anak ingusan itu," jawab seorang bapak yang tengah menyeruput kopinya dengan pelan. "Sudah berapa kali aku peringatkan kepada kalian, tidak usahlah Jorong ini menerima semua yang diperintahkan oleh Pak Jorong itu." Bapak tua dengan kopiah hitam di atas kepalanya yang ikut bicara. "Tapi katanya itu program pemerintah. Selama ini kampung kita aman-aman saja, tapi sekarang lihat, semua gara-gara program yang tidak jelas itu. Benar, bini awak sama anak ke-8 sama mak tua saja beranaknya tidak pernah sakit-sakitan seperti si Buyung itu. Tentu saja ada bedanya. Orang tua sudah mesti berpengalaman untuk menolong orang yang sedang melahirkan. Sementara bidan desa itu baru anak kemarin sore. Apalah kepandaiannya dia. Tidak itu saja, anak ingusan itu membuat anak sehat menjadi sakit dan kejang-kejang semacam orang kesurupan. Jangan-jangan Jorong kita ini sedang meminta tumbal. Bisa jadi pula roh tumbal itu ada pada anak ingusan itu. Tidak usahlah banyak omong. Kini buktinya, itu Buyung sudah menjadi korban. Iya, Buyung sudah hilang. Tidak ada di rumahnya. Emak bapaknya lagi mencari kemana-mana, tapi tetap saja tidak ketemu. Sudah dicari ke tempat bidan desa itu. Bidan itu kini sudah menghilang entah kemana. Beberapa orang di Lapau masih saja membicarakan kejadian yang sedang menimpa kampung mereka dan menghilangnya si Buyung. Seorang perempuan tua sedang menggosokkan tembakau pada giginya dengan semakin kuat. Dia terlihat meniup sebatang bulu bambu, lalu tampak api di atas tungku semakin membesar. Dia sudah merencanakan semuanya. Aku masih belum mengerti dengan apa yang kita... kata Vita sambil merapatkan pintu kamar. Aku sambil memberikan sebotol air mineral kepada Vita setelah meneguknya beberapa kali. Kejadian yang tadi itu cukup membuat aku dan Vita sangat ketakutan. "Vi, sepertinya orang yang tadi melukai bayi tadi mirip dengan seseorang deh." "Iya, Ra, kamu benar. Aku juga merasakan sudah pernah melihatnya. Dari awal aku sudah punya firasat yang aneh saat aku pertama kali melihat perempuan tembakau itu." "Kamu benar, Naura. Berarti dia..." Vita berkata dengan sedikit ragu-ragu. "Sudahlah, Fit. Kita tidak boleh menduga-duga. Tapi aku yakin sekali dia itu sudah tua dan seorang perempuan juga," jelasku pada Vita. "Iya sih, Ra. Tapi Vi, ada satu hal lagi yang membuatku jadi pikiran," kataku pada Vita. "Soal apa, Ra?" tanya Vita penasaran. "Semua kejadian ini saling berkaitan," ucapku sambil menerawang
dan duduk di atas kasur sambil memeluk lutut. Vita mengikutiku dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Aku menemukan ada hubungannya di antara mimpi kamu, naskahku, dan apa yang kita hadapi sekarang ini. Jelas si Vita. Apa itu, Vi? Aku terlonjak saat mendengarkan yang dikatakan oleh Vita. Tetapi aku tersadar dan sambil mengingat sesuatu yang selama ini ingin kukatakan pada Vita, tapi selalu saja terlupa. Aku juga ingin mengatakan hal yang sama, Vi, seruku. Naskah novelku menceritakan tentang dua orang perempuan, ucap si Vita, yang settingnya ada di sebuah daerah entah berata. Aku memotong. Ya, kamu tepat sekali. Negeri Antabrata itu sedang meminta tumbal-tumbal berupa bayi dan gadis perawan. Lanjut si Vita. Gadis-gadis perawan. Aku sedang mencoba mengingat-ingat naskah Vita yang pernah kubaca sebelumnya. Seketika aku menutup mulutku sendiri, teringat pada sesuatu hal yang lain. Vi, jangan bilang aku dan kamu juga akan jadi tumbal di jorong durian 3 batang ini, kataku sedikit bergidik. Semoga saja tidak, Ra. Tapi di naskah tumbal, kamu menuliskan seperti itu, kataku hampir menjerit tidak percaya. Di naskahku perempuan muda itu, seseorang yang tersadar di daerah itu, kata Vita tanpa menghiraukan ucapanku. Sebentar, aku akan lihat lagi naskahku. Vita buru-buru mengambil laptopnya dan mulai mengaktifkannya. Dia mencoba mencari file naskahnya. Aku dan Vita membacanya dengan seksama. Di dalam mimpiku, perempuan itu mengenakan cincin permata hijau yang terlepas dari jarinya. Jeritku seolah menemukan sesuatu yang hilang. Tapi aku tidak pernah nulis soal cincin di dalam naskahku, Ra, ucap si Vita. Memang tidak ada di dalam naskah kamu, tapi ada di dalam mimpiku. Dan aku pernah melihat cincin yang sama persis dipakai oleh siapa? Potong si Vita. Dipakai oleh Uni. Bidan Ises. Vita memelalakan matanya, sangat terkejut saat mendengarkan ucapanku. Kamu serius, Ra? Vita menatapku dengan tidak percaya. Aku hanya menganggukkan kepala dengan sangat yakin, karena beberapa kali memang pernah melihatnya di jari manis bidan desa itu. Cincin yang sama persis dengan cincin perempuan yang sedang dibakar yang ada di dalam mimpiku. Naura, Vita, kalian ada di dalam kan? Suara dari Andiko dan Agung terdengar berbarengan dengan suara ketukan yang berulang. Aku dan Vita segera membuka pintu, lalu keluar dari dalam kamar. Syukurlah kalian ada di dalam rumah. Suasana sangat kacau sekali soalnya. Roh tumbal sedang mencari korban. Jelas dari Agung ketakutan. Hah? Maksud kamu apa? Buyung dan bidan Ises telah lenyap. Apa? Hilang bagaimana sih? Tanyaku dan Vita bersamaan. Aku benar-benar sangat kaget saat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Andiko. Buyung telah hilang. Lalu bidan Ises ada di mana? Tapi belum sempat mengatakan apa yang terpikirkan olehku. Suara gaduh sudah terdengar sangat jelas di luar rumah. Hai, itu penduduk pada ngajak Udo dan semua para laki-laki di dalam rumah ini untuk mencari Buyung dan bidan Ises yang telah hilang, seru Hanif dan Peter sambil berteriak. Aku segera menarik tangan Vita. Vi,
Menurutmu apa mungkin bayi yang sedang bersama perempuan tua itu adalah Buyung? Aku bertanya dengan agak sedikit ragu. Ya ampun, jangan-jangan iya, jawab si Vita. Bidan Ises juga menghilang, gumamku. Tapi kenapa bidan Ises juga menghilang ya? Vita balik bertanya. Ra, kita harus ikutan buat nyari Uni Ises yuk. Andiko, Agum, dan Sareza berteriak mengajakku dan juga Vita. Iya, kita mau ikut, ajakku sambil mengambil jaket dan segera menarik tangan Vita untuk keluar dari kamar. Naura, kamu serius kita akan ikut mencari? Tanya Vita yang sudah terlihat cemas. Iyalah, ayo. Aku menarik tangan Vita. Saat aku dan Vita sudah sampai di teras, tampak ada beberapa orang laki-laki yang sedang berbincang-bincang dengan Udo. Buyung telah hilang, tidak tahu kemana, Do. Bidan itu juga menghilang pula. Jorong kacau balau gara-gara bidan itu. Beberapa para warga sedang sibuk berbincang dengan asumsinya masing-masing. Jangan suuzon seperti itu. Sebaiknya kita cari saja bersama-sama, jawab Udo pada semua warga. Iya betul itu. Sebaiknya kita berpencar untuk mencari mereka, kata seorang warga. Hampir seluruh warga keluar dari rumahnya masing-masing dan berpencar menjadi 4 kelompok. Mereka sibuk mencari Bidan dan Buyung yang menghilang. Aku, Vita, Agum, Hanif, Sareza, Andiko, dan juga si Viter, dan juga si Udo membentuk kelompok sendiri untuk mencari Bidan Ises. Apalagi Udo sepertinya tidak terima kalau Bidan Ises dituduh dengan sangat keji seperti itu. Sama halnya dengan kami yang tidak percaya sedikit pun kalau Bidan Ises akan melarikan diri dari kampung ini hanya gara-gara dapat menghindar dari tanggung jawabnya. Sekarang kita mencarinya kemana lagi, Do? Tanya Hanif dengan nafas tersengal. Kita sudah mencari dia ke sekeliling kampung ini. Vi, coba deh kamu ingat-ingat. Di naskah kamu itu endingnya kayak gimana? Tanyaku tiba-tiba, karena kami sudah cukup kelelahan mencari, tapi tidak juga menemukan petunjuk kemana perginya Bidan Ises dan juga si Buyung. Naskah? Apa yang kalian maksud? Tanya si Peter keheranan. Vita tampak ragu untuk menjelaskan semuanya kepada teman-temannya mengenai dugaan hubungan kejadian ini dengan naskah yang sedang ditulisnya. Tapi aku terus memaksanya. Ayolah Vi, siapa tahu di sini kita bisa menemukan petunjuk. Bujuku. Kalau di mimpi kamu itu, perempuan yang dibakar gimana kelanjutannya? Vita balik bertanya pada aku. Kalian berdua ini lagi pada ngomongin apa sih? Tanya si Agum. Andiko dan Hanif juga ikut mengangguk, mengiyakan rasa penasaran dari Agum. Ini bukan seperti yang sedang kalian pikirkan, kata Vita dengan agak sedikit ragu. Ra, coba deh jelaskan kepada kita semua. Siapa tahu bisa membantu kita untuk menemukan Buyung dan juga Bidan Ises, pinta si Peter. Seriusan, Ra? Kamu pernah bermimpi tentang kejadian ini? Tanya Udo pada aku. Tidak secara jelas, tapi perempuan yang akan dijadikan tumbal itu diikat di sebatang pohon, dan cincin yang bermata hijau itu terlepas dari jarinya, jelasku pada Udo. Apa iya Ises pernah memakai cincin yang bermata hijau? Tanya si Udo, seakan dia sedang mengingat
dan agak meragukan ucapanku. "Iya, aku pernah melihatnya kok di jari tangan milik Uni Ises," tegasku. "Naura, Vita, kalian berdua yakin kalau yang kalian katakan tadi saling berkaitan dengan kejadian hari ini?" Udo bertanya dengan sedikit ragu. "Aku tidak begitu yakin sih, tapi setidaknya saat ini kita sudah punya petunjuknya," jawabku. "Iya, Naura benar. Siapa tahu memang ada kaitannya," dukungan Andiko. "Segala hal bisa saja tidak hanya kebetulan, Dok," imbuh si Agung. Nah, aku mengangguk sangat yakin karena memang pernah melihat cincin itu ada di jarinya. Penjelasanku membuat mereka semakin ingin tahu, juga semakin mendesak Vita untuk menceritakan semua sampai akhir kisah di naskahnya. "Vi, ayolah Vi, ceritakan semuanya dengan singkat saja tentang isi naskah kamu itu," seru si Peter. "Iya, benar. Gue juga sangat penasaran sekali," desak yang lainnya. "Jadi di dalam naskahku itu, aku menulis tentang bayi-bayi yang akan dijadikan tumbal adalah bayi keturunan seseorang perempuan tua yang sakit dan memiliki ilmu hitam." "Wow, kok lo bisa kepikiran nulis seperti itu?" Pertanyaan Andiko membuat yang lainnya menjadi kesal karena cerita dari Vita jadi terhenti. "Ah, kamu ini Andiko. Terus lanjutkan, Vi." Bentar. Kata lu, bayi yang akan dijadikan tumbal itu harus anak dari keturunan dari seseorang perempuan yang memiliki ilmu hitam?" Hanif sangat penasaran. "Itu artinya tidak mungkin seorang perempuan yang masih sangat muda, kan?" cetus si Peter, yang seakan-akan membuat semuanya bisa dapat melihat kemana arah pembicaraan itu bermuara. "Di corong ini yang mempunyai ilmu hitam hanya..." Agum yang belum sempat menyelesaikan kalimatnya mencoba untuk menganalisis. "Oh, tidak," seru Andiko. Sareza dan Peter saling memandang. "Jangan bilang kalau kalian sedang berpikir tentang..." "Mak Tuwo," seru semuanya bebarengan. Sepertinya Udo sudah tidak begitu mempedulikan apa yang aku dan Vita katakan. Kekhawatiran tengah membayangkan di wajahnya dengan nyata, tapi tidak sedemikian dengan Agum dan yang lainnya. Mereka semakin mendesak Vita dengan pertanyaan tentang naskahnya. Kami terus berjalan, menyusuri jalur-jalur di antara kebun sawit yang sangat luas itu. Pohon-pohon sawit yang telah berumur belasan tahun terlihat tinggi dan sudah mulai rapuh, terkesan sangat angker. Aku dan Vita sudah mulai kelelahan karena jalannya yang semakin menanjak. Si Peter juga sudah mulai ikut-ikutan mengeluh. Langkah kaki sudah terasa mulai melemah. Kebun sawit yang kami tuju ini adalah lahan yang paling akhir. Tempatnya berada di atas sebuah bukit kecil. Sepanjang perjalanan, tampak sunyi dan lenggang karena rumah penduduk sudah mulai jarang dan hanya ada satu-satu. Kami sudah sampai di sebuah rumah kayu yang sudah mulai reot. Udo memberikan kami aba-aba untuk berhenti. "Shh!" Udo menyuruh kami semua untuk diam. Aku dan Vita saling berpegangan tangan, sedangkan si Peter merapat ke arah Vita dengan wajah sedikit pucat. Sebuah suara terdengar dari dalam rumah itu. "Lepaskan! Tolong lepaskan dia!" Udo kembali memberikan kode kepada kami untuk semuanya diam. Suara yang meminta tolong itu kembali terdengar.
Sahreza merapat ke arah Agum dan Hanif. Andiko tampak sangat tegang. Kami tetap melangkahkan kaki dengan sangat pelan, sambil menajamkan indera pendengaran kami. Menurut dugaanku, rumah ini barangkali sudah sangat lama tidak ditempati. Boleh dibilang itu bukanlah rumah, tetapi sebuah gubuk. Udo mulai mengendap-endap dengan pentungan yang ada di tangannya. Kami semua mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Udo. "Berhenti!" teriak Udo saat mendobrak pintu rumah yang sudah tua itu. "Mak Tua, tolong!" Isakan tangis dari bidan Ises yang duduk, bersimpuh memohon. Aku melihat Vita dan si Peter sangat refleks, sambil menutup mukanya, menyaksikan apa yang kami lihat. Begitu sangat mengerikan. Aku hampir tidak percaya kalau semua yang aku lihat ternyata adalah nyata. Menggigit bibirku sangat kuat. Aku tidak mimpi. Mak tua perempuan tua yang sangat menyeramkan serta misterius itu kali ini dipenuhi dengan darah di sekitar mulutnya. Aku sangat yakin itu adalah darah, bukan berwarna merah, dari Sugi yang biasa ada di mulutnya. Buyung yang masih bayi itu terkulir sangat lemas, sungguh tidak berdaya di dalam gendongan Mak Tua. Sementara bidan Ises di hadapannya sangat memelas serta menangis dan memohon agar Mak Tua segera menyerahkan buyung itu kepadanya. Penampakan yang sangat mengerikan dan juga sangat menyeramkan. Udo segera memegangi kedua tangan Mak Tua dan membekuknya dengan cepat. Bidan Ises segera menggendong buyung yang sudah terkulai lemas. Agum dan Hanif segera mengabarkan kepada seseorang tentang kejadian hari ini melalui ponselnya. Tidak begitu lama, ada beberapa petugas keamanan, aparat desa, bersama warga yang datang ke tempat kejadian itu. Semua berjalan begitu cepat. Aku dan Vita terpaksa memegangi si Peter yang sudah mulai lemas karena ketakutan. Sementara Mak Tua, Buyung, dan bidan Ises telah dinaikkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Balai Jorong. "Tangkap dia!" Balai Jorong dipenuhi oleh warga, kasak kusuk orang-orang yang sudah memenuhi ruangan. Mereka tidak jelas sedang meneriaki apa. "Semuanya, saya berharap kalian semua diam. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari mereka." Kemudian suasana sudah menjadi hening, dan kepala Jorong melanjutkan. "Bidan Ises, sejak kedatangan bidan ke Jorong kami, banyak sekali kejadian yang sangat meresahkan. Jadi saya minta tolong, jelaskan kepada kami semua, apa yang sebenarnya terjadi." Bidan Ises segera mengangkat kepalanya. "Bapak kan tahu kalau saya sedang bertugas di sini. Niat saya tidak lebih untuk menolong masyarakat di Jorong ini. Imunisasi yang kemarin itu adalah program dari pemerintah dan sudah sangat lama dilaksanakan di seluruh masyarakat Indonesia. Apa salahnya jika saya memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang ada di Jorong ini?" ujar bidan Ises. "Lalu, kenapa anak-anak yang baru saja diimunisasi bisa langsung jatuh sakit?" "Itu hanya terjadi pada beberapa anak saja, akibat dari efek imunisasi. Setelah itu anak-anak akan kembali sembuh dan sehat." Warga semua bergeming, lalu teriakan protes berdengung. "Berarti ini semua gara-gara Mak Tua?" "Ya, ternyata Mak Tua yang telah kami kenal sangat lama. Dia adalah pelakunya. Mak Tua jahanam."
Cepat pergi jauh-jauh dari jorong ini, Mak Tuo. Kemarahan semua warga meledak, sehingga dapat mengubah keadaan menjadi sangat rusuh. Teriakan dan jeritan sudah ada di mana-mana. Kepala jorong juga tampak tidak percaya dengan semua ini. Sementara Mak Tuo sudah diikat di bawah pohon besar dengan tertunduk sangat lemah. Mak Tuo melakukannya demi kelangsungan ilmu hitamnya. Dia melukai leher Buyung dengan giginya sendiri. Lalu dia menghisap darah dari leher Buyung. Dengan darah itu akan membuatnya semakin hebat. Mak Tuo ternyata sudah lama mencari roh tumbal demi ilmu hitamnya. Ritual demi ritual ia jalani, dan sudah banyak menumbalkan bayi-bayi yang lahir di jorong. Warga sudah berdatangan ke tempat kami berada. Mak Tuo tampak terisak dengan kuat. Badannya naik turun. Warga semua menjadi geram. "Usir dia! Usir!" Dari kejauhan terdengar derap langkah dan suara-suara kemarahan yang semakin mendekat. Di hadapannya suasana semakin riuh. Seisi kampung berdatangan dengan kemarahan yang membabi buta. Di tangan mereka ada sebuah obor yang siap membakar apa yang ada di hadapannya. Gemuruh langkah bercampur baur dengan luapan amarah tidak terbendung. Mak Tuo pun semakin panik, sementara bidan Ises dibuat bergetar. Di tengah kericuan terdengar sebuah suara yang berkata dengan sangat lantang, "Bakar saja, bakar biar musnah." Kemudian sebatang obor terlontar dan jatuh tepat di bawah kaki Mak Tuo. Seperti dikomando, satu orang lagi melemparkan obor yang tengah mereka pegang, lalu diikuti oleh beberapa yang lainnya. Bagikan teriakan dan juga gemertak kayu terbakar saling bersahutan. Dalam sekejap, tempat itu berubah menjadi lautan api yang dipenuhi dengan suara-suara kemarahan, umpatan, juga jeritan minta tolong yang membuat hati menjadi ngilu. Aku yang melihat itu dibuat bergidik ngeri. Setelah kejadian itu, semuanya kembali dengan normal. Aku dan semuanya kembali mengemasi ransel untuk dibawa kembali ke dalam mobil ombas yang telah datang menjemput kami semua. Kepulangan kami ke Jakarta diiringi oleh lambaian beberapa warga. Selamat tinggal jorong durian 3 batang. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.